Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Hari ini saya akan berbagi sedikit lagi pengalaman hari ini. Jadi hari ini saya ada cek inspeksi Avanza tahun 2013 manual dan transmisi. Ini ya, saya malesnya gini. Orang kalau sudah terlalu sering melakukan kesalahan, jadi dia mewajarkan. Nah, ini yang kejadian hari ini. Jadi saya ngecek mobil ini, saya di booking. Jadi jam 2 tadi saya cek, datang ke sana. Setelah dicek ke sana, ternyata terindikasi bahwasanya mobil ini kilometernya putaran. Kalau kalian nggak percaya, ini videonya saya tampilin. Nah, teman-teman bisa saksikan semuanya. Mulai dari interior ini ya, dari kondisinya. Ini udah ketara banget sih kalau kilometer mobil ini diputar. Karena kilometer yang sekarang itu di 140 ribuan. Nah, sedangkan kondisinya seperti ini. Lihat dari shift knob-nya, dia sudah habis itu dari setirnya juga dia sudah botak, sudah melintir juga. Pedal kopling, gas, rem itu sudah pada habis, terkikis semuanya. Saya tahu pemakaian sewajarnya 140 ribu itu kondisinya harusnya seperti apa. Ini bisa saya indikasikan bahwasanya kilometernya di atas 200 ribu. Karena saya cek di Toyota juga tidak pernah servis di sana sama sekali. Jadi kita berasumsi dengan kondisi ini udah saya pastikan. Ya, beberapa lama pengalaman di inspeksi ini saya pastikan bahwasanya kilometer ini diputar. Nah, oke, karena sudah tahu kilometernya diputar, jadi saya dan buyer ini berencana untuk pergi. Jadi memang kita udah saling kode gitu kan, by WhatsApp. Udah bang, oke, ini kayaknya kilometernya di reset, saya bilang. Habis itu mesin juga sudah pernah turun. Dilihat dari lem-lem packing yang berlebihan yang dipasang itu tidak dirapiin lagi. Habis itu baut-baut udah pada lecet semuanya. Oke, dia pun memiliki asumsi yang sama ketika melihat interior di dalamnya. Kilometer 140 ribu kok keadaannya kacau gitu kan. Nah, jadi setelah kita mau pergi, kita ditahan sama si ownernya ini. Jadi dia memaksa untuk, dia bilang lah kondisi mobil itu sebetulnya gimana. Jadi dia nggak mau kami itu ibaratnya gimana ya, berasumsi di belakang dia gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, maunya dia gitu. Jadi memang harus transparan semuanya. Sebenarnya saya bilang ini harusnya hanya urusan saya sama si buyer. Abang sebenarnya nggak boleh dengar. Tapi kalau bahasa abang seperti itu, saya bilang kan, oke, nggak apa-apa. Saya buka di sini, saya berasumsi bahwasanya mobil ini kilometernya diputar. Saya bilang, saya sangat yakin, sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Bisa dilihat dari kondisi interior, setir, shift knob, pedal-pedal semuanya. Habis itu kilometernya baru 140 ribu. Saya bilang, saya nggak masalah kilometer itu mau 200 ribu, nggak ada masalah. Tapi tentunya dengan tidak diputar. Tapi kalau udah diputar kayak gini beda cerita, saya bilang kan. Dia berkelit lah di sana. Kita itu dapatnya udah seperti ini bang, bahasanya. Oke, mobil satu tangan dari baru bang, mobil satu tangan dari baru. Makin nggak percaya saya. Mobil satu tangan dari baru, di pemilik lamanya ngapain dia harus ngeriset kilometer? Coba, nggak mungkin. Saya beranggapan di sana nggak mungkin. Yang punya langsung ngeriset kilometer nggak mungkin. Jadi setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya dia mewajarkan. Nah, ini bahasa yang paling nggak saya suka. Lagian bang, kalau mutar-mutar kilometer kayak gini bang, orang mau jualan mobil udah wajar sekarang bang, udah merata di mana-mana. Nah, ini bahasa kayak gini yang saya paling nggak seneng. Dia sering melakukan kesalahan, terus mewajarkan kesalahan yang dia perbuat itu. Jadi memang gimana ya kalau saya bilangnya? Saya nggak menyalahkan sih, mereka jualan kayak gitu nggak menyalahkan. Saya sering sampaikan, yang penting ada harga yang mereka jual. Itu kebetulan mobil itu 10 juta di bawah harga pasaran. Dia jual cuman 115 kalau nggak salah. Karena kalau orang rata-rata saya cek di marketplace itu bukanya 130, 125. Nah, itu 115. Selisih sedikit sih sebetulnya dari yang bagus-bagus. Nah, di situ saya mau ajarkan, saya nggak terlalu masalah bang, karena abang jual mobil ini murah, saya bilang. Bahasa saya seperti itu kan. Nah, tapi kondisi sekarang ini ditolak sama si buyer.
Kalau saya nggak ada masalah, saya bilang kok sama si buyer, ya sesuai budget, sesuai kondisi, saya bilang gitu kan. Cuman kalau putar kilometer ini semakin sering dilakukan kesalahan seperti ini, dan bahasa abang tadi mewajarkan, ya bang, memang rata-rata orang sekarang mainnya putar kilometer bang, karena kalau udah terlalu tinggi pembeli ini mikir katanya. Nah ini yang harus diperbaiki. Kalau abang tidak mau mutar kilometer, ya jangan beli mobil yang kilometernya tinggi kalau nggak siap menjual mobil dengan kilometer gondrong. Tapi teman saya banyak, saya bilang itu, makanya setiap bahasa saya di video TikTok mau YouTube, saya bilang yang jualan jujur itu banyak. Nah, yang jualannya tidak jujur juga banyak, saya sampaikan di sana. Jadi memang harus kita yang berhati-hati. Si buyer ini, si pembeli ini yang harus berhati-hati. Ibaratnya saya sudah mewanti-wanti lah di semua video saya bagaimana cara ngecek kilometer putaran, bagaimana cara ngecek mesin yang sehat, bagaimana cara ngecek mobil bekas laka, itu selalu saya sampaikan di sana. Jadi saya rasa warning dari sana itu udah cukup menurut saya. Jadi saya nggak bisa sebutin aja bang showroomnya, nggak bisa kayak gitu. Jadi saya bisa kena nanti, dituntut sana sini, saya bisa kena gitu kan. Jadi memang solusi dari saya adalah mewanti-wanti, selalu bikin video tutorial bagaimana cara mengecek ini, cara mengecek itu, biar teman-teman pada melek semuanya, biar pada bisa ngecek mobil second semuanya yang pengen beli mobil second. Tapi banyak juga pasti yang komen, ya udah sih ribet banget, kalau mau bagus ya beli baru, kalau beli baru nggak usah diajarin, kalau duitnya cukup, duitnya ada juga pasti beli baru. Tapi kan nggak semuanya dari teman-teman kita ini punya budget untuk beli mobil baru. Misalkan nih, beli mobil Land Cruiser second, harganya 1,7 M, barunya berapa? 2, kan. Dia pengen yang model lama, duit dia bukan nggak ada kan, untuk beli LC loh, second gitu kan. Jadi gimana? Yang second itu juga banyak yang bagus, nggak semua yang second itu jelek. Saya aja belinya second, tapi kan kita bisa memilih second yang bagus. Jadi jangan ada lagi bahasa kalau mau bagus beli baru, itu nggak perlu diajarin. Kalau ada duitnya pasti beli baru, yakin saya. Mana pilih? Beli second tapi cash atau baru tapi kredit? Kalau saya mending lebih milih second tapi cash daripada harus baru yang kredit. Bener nggak? Jadi memang mobil ini, makanya selalu saya sampaikan, tidak harus menjadi ajang kaya-kayaan lagi. Memang sudah jadi kebutuhan. Orang yang anaknya 3, anaknya 4, udah susah nih bawa anak-anak jalan-jalan. Ada rezeki sedikit 100 juta, ya udahlah cariin mobil yang tahun-tahun agak tua tapi sehat gitu kan, wajar sebenarnya. Oke ya. Jadi jangan ada lagi bahasa seperti itu. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.